Sahabat-sahabatku yang tercinta, kalian tidak akan percaya. Setelah meneliti sujud selama sholat, dua ilmuwan menemukan sesuatu yang begitu menakjubkan, sehingga salah satu ilmuwan wanita memeluk Islam. Temuan luar biasa ini dapat sepenuhnya mengubah pandangan kalian, kesehatan, dan kehidupan spiritual. Setelah melihat penemuan menakjubkan ini, kalian tidak akan pernah melihat sujud dengan cara yang sama lagi. Tonton video lengkapnya dan tulis Subhanallah di kolom komentar. Jadi mari kita mulai. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat penonton yang terhormat, solat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga menawarkan manfaat luar biasa bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan solat adalah menjaga konsentrasi tinggi di setiap gerakan. Namun, beberapa orang cenderung terburu-buru dalam solat mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dua gerakan yang sering kali terburu-buru adalah ruku dan sujud. Mereka mungkin berpikir bahwa urusan duniawi lebih penting daripada diri mereka sendiri, atau daripada menghargai sepenuhnya setiap gerakan dalam solat. Pada kenyataannya, gerakan ruku dan sujud memberikan keuntungan yang signifikan, baik secara medis maupun spiritual. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pengikutnya untuk memperpanjang gerakan ruku dan sujud karena tindakan-tindakan ini mengandung keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya ditempatkan di atas pundaknya. Kemudian setiap kali ia melakukan ruku dan sujud, dosa-dosa itu dihapus. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin lama ruku dan sujud, semakin banyak dosa yang dihapus dari seseorang. Ternyata manfaat ruku dan sujud tidak hanya spiritual, tetapi juga memberikan keuntungan medis yang mencolok. Dalam sebuah penelitian oleh para ilmuwan, ditemukan bahwa melakukan ruku dan sujud secara perlahan dan dengan kesadaran penuh mempengaruhi kesehatan secara positif. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 58, Allah berfirman, "Dan apabila kamu menyeru kepada solat, mereka menjadikannya olok-olok dan permainan, dan demikianlah karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti." Ayat ini mendorong para ilmuwan untuk menyelidiki gerakan solat di bidang kemajuan sains. Cerita dimulai dengan Dr. Fidelma O'Leary, seorang profesor biologi di Universitas Edwards di Austin, Texas, AES. Pada tahun 2012, Dr. Fidelma menerima penghargaan Woman of Spirit dan bekerja sebagai ahli saraf di Universitas Texas. Ia telah melakukan penelitian menarik tentang saraf otak manusia. Sebagai dokter neurologi di rumah sakit, Dr. Fidelma kagum dengan kompleksitas dan keajaiban otak manusia. Namun, satu aspek penelitiannya yang membuatnya terkejut. Dr. Fidelma menemukan bahwa saraf manusia tertentu tidak menerima aliran darah. Ini adalah temuan yang luar biasa karena setiap bagian otak manusia biasanya memerlukan pasokan darah yang memadai untuk berfungsi. Namun ada saraf tertentu yang sepertinya tidak memerlukan aliran darah terus-menerus. Dr. Fidelma menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya menemukan bahwa saraf-saraf ini memerlukan pasokan darah hanya untuk periode yang sangat singkat. Secara spesifik, ketika seseorang sedang sholat dalam posisi sujud, dalam sujud darah seketika diarahkan ke saraf-saraf ini, memberikan pasokan yang diperlukan selama beberapa saat. Penemuan ini menandai titik balik bagi Dr. Fidelma setelah mempelajari posisi sujud dalam sholat secara ilmiah. Ia menjadi penasaran tentang Islam. Ia mengeksplorasi ajaran Islam melalui buku dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya dengan kesadaran penuh dan keyakinan yang kuat. Ia akhirnya memeluk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Pemahamannya tentang manfaat sujud dalam sholat dan penemuan lain dalam penelitiannya mempengaruhi keputusannya untuk masuk Islam. Dr. Fidelma, yang sekarang dikenal sebagai wanita muslim yang taat, tidak berhenti hanya dengan masuk Islam. Ia memilih untuk berbagi pengetahuannya melalui praktik medisnya. Ia mendirikan klinik bernama Treatment with the Quran, di mana ia menggabungkan ayat-ayat Al-Quran dan rekomendasi dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perawatan pasien. Klinik ini menyediakan berbagai metode pengobatan Islam, termasuk puasa, madu, dan minyak zaitun. Sebagai yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis, Dr. Fidelma terus meneliti dan mengembangkan pengobatan Islam,
merawat pasien secara holistik, spiritual, mental, dan fisik. Melalui keahliannya di bidang biologi dan neurologi, ia telah menemukan kedamaian batin yang ia terapkan dalam praktiknya untuk manfaat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Penelitian ilmiah terus menerangi manfaat kesehatan dari gerakan sholat. Salah satu penelitian paling menonjol dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Binghamton di New York, AHS. Laporan mereka menunjukkan bahwa melakukan gerakan sholat dengan benar dan konsisten dapat membantu meredakan nyeri punggung. Penelitian berjudul An Ergonomic Study of Body Motions During Muslim Prayer Using Digital Human Modeling menganalisis gerakan sholat secara statistik melalui model digital yang digerakkan komputer. Para peneliti membandingkan model yang mengalami nyeri punggung dengan yang sehat. Hasilnya menunjukkan bahwa gerakan sujud berdampak positif pada kesehatan punggung. Profesor Dr. Muhammad Hasan dari Universitas Binghamton menyatakan bahwa beberapa gerakan dalam sholat mirip dengan yoga atau terapi fisik yang digunakan untuk mengobati nyeri punggung. Menurut para peneliti, gerakan sujud dapat meningkatkan fleksibilitas sendi dan membantu penyembuhan nyeri punggung. Mereka juga menyarankan agar orang memperpanjang durasi sujud dalam sholat karena sujud yang lebih lama memberikan manfaat yang lebih besar. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa sujud yang dilakukan dengan tidak benar dapat meningkatkan rasa sakit. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan gerakan yang paling sesuai untuk individu dengan kondisi fisik berbeda, seperti mereka yang cacat, berbagai jenis tubuh, atau wanita hamil. Temuan penelitian ini memberikan dukungan ilmiah tambahan, khususnya untuk manfaat kesehatan dari gerakan sholat. Ini mengingatkan kita bahwa sholat tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan fisik. Dengan pemahaman ini, pentingnya melaksanakan sholat dengan khusyuk dan menghargai manfaatnya menjadi semakin jelas. Manfaat sujud di dunia sains. Sholat bukanlah sekadar ibadah. Ini adalah praktik mendalam yang membantu menjaga kesehatan fisik, memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan performa kardiovaskular. Tindakan sujud selama sholat tidak hanya memberikan kedamaian spiritual yang mendalam, tetapi juga memiliki dampak positif yang luar biasa pada tubuh dan pikiran. Ketika seseorang dengan rendah hati menurunkan tubuhnya ke tanah dalam sujud, itu membawa ketenangan pada jiwa dan kesejahteraan pada tubuh. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkap manfaat menakjubkan dari gerakan ini. Dan di sini kami akan meringkas temuan utama. Pertama, oksigen ke otak. Selama sujud, jantung diposisikan di atas otak, memungkinkan aliran darah yang lebih baik ke tubuh. Ini memastikan pasokan oksigen yang memadai ke otak, memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi miliaran sel saraf. Aliran oksigen yang tepat juga membantu meredakan sakit kepala, mempertajam kejelasan mental, dan meningkatkan kualitas kognitif secara keseluruhan. Kedua, meningkatkan sistem pencernaan. Membengkokkan lutut dan melakukan ruku mempengaruhi posisi organ perut. Postur ini membantu meningkatkan aliran darah ke organ pencernaan dan fungsinya. Selain itu, sujud dapat meredakan kejang otot dan kram, mendukung kesehatan pencernaan. Ketiga, mempromosikan aliran getah bening. Meletakkan dahi, hidung, lutut, telapak tangan, dan ujung jari di lantai selama sujud mempromosikan aliran getah bening di tubuh. Sirkulasi getah bening yang lancar ke leher, ketiak, dan kepala mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan secara positif. Keempat, meningkatkan kesuburan dan kesehatan organ wanita. Gerakan sujud menawarkan manfaat signifikan bagi wanita. Baik ruku maupun sujud mendukung kesuburan dan kesehatan organ wanita. Kontraksi otot perut dan panggul selama sujud memperkuat otot-otot ini dan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Kelima, pernapasan yang lancar. Selama sujud, postur tubuh yang menekan diafragma membantu memfasilitasi pernapasan yang lancar. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Sujud juga membantu membuka saluran udara dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Keenam, mencegah wasir. Menjaga tubuh tegak selama sujud membantu mencegah wasir. Postur ini meningkatkan aliran darah ke area perianal dan mencegah pembengkakan atau ketegangan yang dapat menyebabkan wasir. Ketujuh, memperkuat otot tubuh. Bangun dari sujud, memperkuat otot-otot tubuh, terutama betis. Ketika berdiri dari sujud,
Berat tubuh bertumpu pada lengan dan telapak tangan, memberikan kontraksi pada otot dada dan memperkuatnya. Kedelapan, meningkatkan postur. Dari perspektif ilmiah, gerakan ruku dan sujud dapat meningkatkan postur, meningkatkan fleksibilitas sendi, memperkuat otot, dan meningkatkan aliran darah dan oksigen di seluruh tubuh. Penelitian oleh para ahli juga mendukung manfaat kesehatan dari gerakan-gerakan ini. Dengan memahami manfaat kesehatan sujud, Muslim dapat lebih termotivasi untuk melakukannya dengan penuh kesadaran. Gerakan sujud yang benar dan konsisten tidak hanya membawa berkah spiritual, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental. Ini mengakhiri sesi kami hari ini. Kami harap ini menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.